Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Prinsip Manajemen. Pada pertemuan yang ke-11 ini, kita akan belajar mengenai tim dan teamwork atau kerjasama tim. Tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu menjelaskan mengenai pengertian tim, kemudian manfaat dan fungsi kerjasama dalam tim, tujuan dari kerjasama tim atau teamwork, kemudian jenis-jenis teamwork atau kerjasama yang ada, dan pentingnya efektivitas dari kerjasama tim, kemudian menjelaskan perbedaan antara tim kerja dan kelompok kerja, kemudian menjelaskan tahap perkembangan dari teamwork. Ya, pengertian tim. Yaitu tim adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhananya, bila kita bekerja sama dalam sebuah tim, tentunya untuk mencapai satu tujuan. Jika dianalogikan dengan tim sepak bola, maka tim sepak bola akan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yaitu tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya bisa mencapai kemenangan dengan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Begitu pula dengan tim dalam pengertian di sini, yaitu mereka atau orang-orang ini saling bekerja sama supaya mereka bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, kelompok ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal yaitu kelompok yang sudah tersusun atau ditetapkan dalam sebuah struktur organisasi perusahaan, yang mana mereka masing-masing memiliki tugas sesuai dengan struktur tersebut. Yang satu lagi yaitu kelompok informal, yaitu kelompok yang tidak begitu mementingkan struktur, tetapi lebih menekankan pada aspek keakraban antar anggota kelompok. Jadi kelompok formal ini lebih biasanya ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan-perusahaan yang resmi dan sudah ditetapkan sesuai dengan hierarki yang ada. Tetapi kalau kelompok informal tidak ada struktur yang menetapkan tugas antar kelompok ini, tetapi lebih kepada aspek keakraban saja. Ya, manfaat dan fungsi dari teamwork atau kerjasama tim. Jadi, manfaat dari bekerja sama dalam sebuah tim ini bisa berguna baik bagi organisasi maupun bagi anggota tim itu sendiri. Bagi organisasi tim, manfaatnya itu yang pertama meningkatkan produktivitas kerja, lalu meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan mentalitas kerja, meningkatkan kemajuan organisasi. Sedangkan manfaat bagi anggota tim, tanggung jawab atas pekerjaan ditanggung bersama-sama sebagai media aktualisasi diri, stres atau beban kerja berkurang. Jadi apabila kita bekerja secara individu, tentu saja stres kita banyak karena kita mengerjakan banyak pekerjaan secara sendiri, secara individu, dan dalam waktu yang sempit atau tidak banyak, sehingga stresnya semakin bertambah. Tapi apabila bekerja dalam sebuah tim, tentu masing-masing beban dari pekerjaan itu ditanggung secara bersama-sama dan dikerjakan secara bersama-sama, sehingga otomatis beban kerjanya berkurang. Tujuan bekerja sama dalam sebuah tim, yang pertama yaitu kesatuan tujuan. Jadi setiap anggota tim memiliki kesamaan visi, misi, dan program kerja.
Lalu efisiensi, setiap anggota tim menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara cepat, cermat, dan tepat tanpa pemborosan dan kecerobohan. Jadi yang kedua ini fungsinya lebih ke fungsi secara ekonomis. Karena apabila bekerja dalam sebuah tim, tentu pekerjaan akan dilakukan secara cepat sehingga mengefisiensikan waktu dan meminimalisir human error atau kecerobohan. Yang ketiga yaitu efektif. Jadi setiap anggota tim memiliki tujuan yang jelas, keterampilan yang memadai, memiliki komitmen, saling percaya, memiliki komunikasi yang baik, memiliki kemampuan bernegosiasi, dan memiliki kemampuan yang tepat. Nah, jenis-jenis teamwork ini menurut Duff terdiri dari 6 jenis, yaitu yang pertama tim formal, dari tim yang dibentuk sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Kemudian yang kedua yaitu tim vertikal. Jadi ini adalah tim formal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahan dalam rantai komando organisasi formal. Kemudian yang ketiga yaitu tim horizontal. Jadi tim ini terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama, tapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Kemudian jenis teamwork yang keempat yaitu tim dengan tugas khusus. Jadi tim ini dibentuk di luar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek khusus dengan kepentingan atau kreativitas yang khusus pula. Kemudian yang kelima itu tim mandiri. Di tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap dan pelaksananya diawasi oleh anggota terpilih. Teamwork yang keenam yaitu tim pemecahan masalah. Jadi terdiri dari 5 hingga 12 karyawan yang dibayar per jam dari departemen yang sama, di mana mereka bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Efektivitas dari sebuah tim kerja ini didasarkan pada 2 hasil. Yang pertama hasil produktif dan yang kedua kepuasan pribadi. Hasil produktif ini sendiri berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Jadi tidak hanya semata-mata kuantitas atau jumlah dari produk, tetapi juga kualitas. Kemudian yang kedua kepuasan pribadi. Jadi kepuasan ini berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaan serta komitmen mereka. Ciri-ciri dari sebuah tim yang efektif ini, jadi mereka mempunyai tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama, anggota tim akan melaksanakan tindakan yang diarahkan untuk bersama-sama mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, antusiasme tinggi. Jadi pencapaian tujuan ini lebih mudah jika adanya antusiasme yang tinggi dari para anggota. Antusiasme tinggi ini bisa dibangkitkan jika kondisi kerja juga menyenangkan. Jadi jika lingkungan kerjanya baik atau bagus, membuat para karyawannya nyaman, tentu saja mereka akan mempunyai antusiasme yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, peran dan tanggung jawab yang jelas. Jadi setiap anggota tim harus mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas. Jadi ketika bekerja dalam sebuah tim harus ada pembagian tugas yang jelas. Tidak boleh
ada beberapa orang yang tidak mempunyai tanggung jawab yang jelas, tidak mempunyai job description yang jelas dalam sebuah tim. Yang keempat yaitu komunikasi yang efektif. Jadi dalam sebuah tim, tiap anggota harus atau berkewajiban untuk bisa menjalin komunikasi yang efektif. Komunikasi ini sangat penting sehingga untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dalam sebuah pekerjaan. Komunikasi ini juga perlu dilakukan secara periodik untuk tujuan monitoring dan correcting. Monitoring di sini adalah memonitor pekerjaan, sejauh mana pekerjaan tersebut dilakukan, dan correcting bertujuan untuk mengkoreksi apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan. Kemudian yang kelima yaitu resolusi konflik. Jadi konflik apabila terjadi dalam sebuah tim harus bisa dikelola dengan sebaik mungkin sehingga dapat melihat suatu masalah dari berbagai aspek yang berbeda sehingga bisa diperoleh cara-cara baru atau inovasi baru untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam ya, share power atau pembagian kekuasaan. Jadi tiap anggota tim harus bisa diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam sebuah tim supaya mereka mampu menunjukkan keahlian dan tanggung jawab mereka masing-masing sehingga mereka merasa ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan tercapainya tujuan bersama. Ya, di sini bisa kita lihat perbedaan antara tim kerja dan kelompok kerja. Dalam sebuah tim kerja, peran kepemimpinan ini dibagi atau di sharing antara individu. Jadi tiap anggota akan mendapat giliran untuk menjadi pemimpin. Tetapi dalam kelompok kerja hanya ada satu pemimpin yang bertanggung jawab penuh. Kemudian dalam sebuah tim kerja akuntabel bagi individu dan tim, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi dalam kelompok kerja hanya akuntabel terhadap individu. Kemudian dalam tim kerja, tim menciptakan tujuan yang spesifik, tapi dalam kelompok kerja tujuannya sama dengan organisasi. Jadi hanya ikut saja apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi perusahaan. Kemudian dalam sebuah tim kerja, pekerjaan diselesaikan secara kolektif atau bersama-sama. Tetapi dalam kelompok kerja, pekerjaan diselesaikan secara individu. Lalu dalam tim kerja, rapat dicirikan dengan pembahasan terbuka dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Dalam kelompok kerja, rapat dicirikan dengan efisiensi, tidak ada diskusi terbuka atau kolaboratif. Kemudian dalam tim kerja, kinerja diukur langsung dengan mengevaluasi output kerja kolektif. Tapi dalam kelompok kerja, kinerja diukur secara tidak langsung menurut pengaruh individu terhadap orang anggota lain. Lalu dalam tim kerja, pekerjaan diputuskan dan diselesaikan bersama, tapi dalam kelompok kerja, pekerjaan diputuskan oleh pemimpin kelompok dan didelegasikan kepada anggota kelompok masing-masing. Jadi ini ada perbedaannya ada 7. Jadi yang harus diperhatikan bahwa apabila ada kelompok kerja atau unit kerja, belum tentu pekerjaan yang mereka hadapi harus diselesaikan secara bersama-sama. Karena pada dasarnya tiap individu mempunyai tugas pekerjaan masing-masing, tetapi dalam sebuah tim kerja, pekerjaan diselesaikan secara bersama-sama atau secara kolektif. Jadi ini perbedaannya yang harus diperhatikan, 7 perbedaan ini. Nah, teamwork sendiri ini memiliki
tahap-tahap perkembangan. Ada 4 tahap perkembangan teamwork. Jadi bagaimana kerja tim ini mengalami perkembangan atau pertumbuhan mulai dari awal sekali hingga sampai benar-benar menjadi yang diharapkan. Yang pertama, tahap perkembangan yaitu undevelopment. Ciri tahap ini yaitu sekelompok orang mengerjakan suatu tugas tapi tidak sepakat bagaimana seharusnya mereka bekerja. Jadi ada suatu tugas yang dikerjakan secara bersama-sama tetapi belum ada kata sepakat bagaimana seharusnya pekerjaan tersebut diselesaikan. Jadi masing-masing individu menyelesaikan tugasnya dengan cara yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Contohnya dalam rapat atau pertemuan lebih sering terjadi antrian lontaran gagasan dan bukan diskusi. Jadi tahap awal ini atau tahap yang pertama ini dalam rapat tidak terjadi diskusi tapi hanya masing-masing anggota mempunyai pendapat sendiri sehingga mereka hanya memberikan bagaimana gagasan-gagasan mereka tapi tidak ada solusinya dan tidak terjadi diskusi yang berkelanjutan. Kemudian ciri yang kedua itu tidak melibatkan perasaan individu karena tidak ada tempatnya membicarakan perasaan orang lain secara terbuka. Jadi setiap orang akan sibuk dengan tugas masing-masing dan atasan membuat hampir semua keputusan sehingga roda organisasi berjalan sesuai aturan dan prosedur dari atasannya. Jadi tahap awal ini yang ciri yang kedua yaitu tidak adanya atau tidak dilibatkannya perasaan dari masing-masing individu dari sebuah tim. Jadi semua harus bekerja sesuai keputusan dari atasannya, sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dari atasannya. Tidak ada tempat sama sekali untuk membicarakan perasaan individu atau orang lain masing-masing secara terbuka. Ya, tahap yang kedua yaitu experimenting. Jadi sesuai namanya, tahap yang kedua ini adalah tahap coba-coba atau tahap bereksperimen. Jadi tahap ini mulai meninjau ulang metode-metode yang sudah berjalan selama ini apakah sudah sesuai atau perlu adanya perbaikan atau perlu ditemukan metode-metode yang lain yang lebih baik. Jadi tim di sini melakukan eksperimen dan uji coba. Berbagai masalah dihadapi dan dibahas secara lebih terbuka, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang lebih luas sebelum membuat suatu keputusan. Jadi contohnya yaitu permasalahan pribadi dibicarakan secara terbuka, perasaan individu dipertimbangkan dan diselesaikan sampai tuntas. Pada tahap ini walaupun tim lebih terbuka dan mempunyai potensi untuk menjadi lebih efektif, masih kurang untuk disebut sebagai tim yang efektif yang menghasilkan keuntungan. Jadi apabila sudah memasuki pada tahap yang kedua, tim ini ada potensi untuk menjadi tim yang efektif, tapi masih belum bisa disebut sebagai tim efektif yang menguntungkan. Tahap yang ketiga yaitu consolidating, jadi memilih aturan baru yang disepakati secara bersama-sama setelah melalui tahap eksperimen. Jadi tiba saatnya untuk memilih aturan baru yang sudah disepakati oleh semua anggota tim, di mana setiap anggota memiliki peran agar dapat mencapai tujuan. Bukti nyata tahap ini adalah cara mencapai keputusan, yaitu adanya kejelasan tujuan aktivitas atau tugas, adanya penetapan sasaran, pengumpulan informasi,
kemudian perencanaan rinci mengenai apa yang harus dilakukan, lalu kemauan meninjau kembali hasil kerja dan menggunakannya sebagai dasar untuk memperbaiki cara kerja di masa yang akan datang. Selanjutnya, hubungan antar pribadi yang lebih baik pada tahap kedua ini tetap dipertahankan, tetapi membangun aturan dasar dan cara kerja yang akan dipakai oleh tim. Jadi di sini hubungan antar pribadi yang sudah terjalin atau sudah mulai terbuka pada tahap kedua tetap dipertahankan, tetapi tetap berusaha untuk seprofesional mungkin melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ya, tahap perkembangan yang terakhir atau yang keempat yaitu mature, yaitu matang. Jadi di sini keterbukaan, kepedulian, dan peningkatan hubungan pribadi pada tahap kedua serta pendekatan yang sistematik. Jadi tahap 3 merupakan model dasar bagi terbentuknya tim yang matang. Di fleksibilitas ini menjadi hal yang penting atau utama karena setiap kebutuhan memiliki prosedur kerja yang berbeda. Tipe kepemimpinan yang dibutuhkan saling percaya, jujur, terbuka, dan pemimpin mengenali kebutuhan untuk bisa melibatkan seluruh anggotanya. Tim harus siap sedia membantu tim-tim yang lain yang mengalami kesulitan maupun yang belum sampai ke tahap mereka. Jadi tim harus siap selalu mendampingi tim-tim lain yang masih baru memulai, masih baru pada tahap-tahap awal. Ya, demikianlah bahasan materi pada pertemuan yang ke-11 ini mengenai tim dan teamwork. Jadi bagaimana teamwork ini penting dalam sebuah manajemen atau dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.